Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Faya ayyuhal hadirun, ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in tu'addu ni'matallahi la tahsuha. Sadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan Jumat ini kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan jasmani maupun rohani sehingga kita bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju rumah Allah yang kita cintai ini untuk melaksanakan perintahnya, yaitu solat Jumat secara berjamaah. Berselawat kita kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Bukan hanya takwa dalam lisan atau ucapan saja, melainkan takwa yang dinyatakan dalam amal perbuatan sehari-hari, baik dalam keadaan sepi maupun dalam keadaan ramai. Dengan senantiasa bertakwa, maka harapan besar kelak pada akhirnya saat kita menghadapi ajal, mendapatkan pertolongan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mati dalam keadaan Islam. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di bulan ini kita akan memperingati peristiwa besar bagi bangsa kita, yakni memperingati hari kemerdekaan bangsa kita Indonesia. Selama ini kita menghirup udara kemerdekaan. Kita bebas melakukan ibadah, berusaha belajar dan menikmati hari-hari bersama keluarga tanpa khawatir nyawa melayang atau terluka. Inilah alasan khutbah Jumat hari ini bertemaan kemerdekaan Indonesia. Tidak kita pungkiri, merdeka dari cengkeraman kaum penjajah merupakan kenikmatan agung yang Allah anugerahkan kepada bangsa Indonesia. Akan tetapi sudah cukupkah bagi kita kemerdekaan dari cengkeraman penjajah? Bukankah masih banyak belenggu yang harus kita singkirkan agar kita dapat meraih kemerdekaan hakiki dan sejati? Kemerdekaan hakiki adalah ketika kita sudah mampu memerdekakan diri kita dari jerat hawa nafsu. Kemerdekaan sejati adalah ketika kita telah mampu memerdekakan diri kita dari perangkap jahat setan yang tiada henti membuai kita dengan rayuannya. Kemerdekaan yang sebenarnya adalah tatkala kita telah mampu memerdekakan hati kita dari penyakit-penyakit hati yang membinasakan. Kemerdekaan yang sesungguhnya bagi seorang pejabat adalah saat ia mampu memerdekakan dirinya dari mental korup. Pejabat yang korup dan memakan uang rakyat, sejatinya ia terjajah dan belum merdeka. Terjajah oleh angan-angannya bahwa kekayaan dan status sosial yang tinggi akan melambungkan kebahagiaannya.
Kemerdekaan yang hakiki bagi seorang yang kaya adalah tatkala ia mampu memerdekakan hatinya dari penyakit sombong dan sikap merendahkan orang lain. Kemerdekaan bagi seorang pedagang adalah ketika ia mampu memerdekakan dirinya dari kecurangan. Seorang santri atau siswa dikatakan merdeka apabila ia mampu memerdekakan dirinya dari kemalasan dalam menuntut ilmu. Guru atau dosen yang merdeka adalah mampu memerdekakan dirinya dari niat lain selain mengabdi, mendidik dan mengajar. Seorang tetangga yang merdeka adalah apabila ia mampu memerdekakan hatinya dari virus iri, dengki dan hasut kepada tetangganya. Begitulah seterusnya. Kemampuan melepaskan belenggu yang menghadapi kita dari berbuat baik. Itulah kemerdekaan yang hakiki dan sesungguhnya. Kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita dalam proses memerdekakan diri dan melawan hawa nafsu, tetapi kemerdekaan Indonesia layak kita syukuri karena ini pondasi utama. Syukur adalah wujud terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk nyatanya kita selenggarakan doa bersama untuk para pejuang syuhada yang gugur di medan perang, serta bagi mereka yang gugur dalam memikirkan nasib bangsa ini ke depannya. Kita harus ingat siapa yang memberikan kemerdekaan dan kebebasan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh." Jikalau sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Hadirin yang berbahagia, setelah berdoa dan bersyukur, marilah kita tingkatkan terus dharma bakti kita dalam mengisi kemerdekaan ini sesuai keahlian masing-masing. Kita mengabdi untuk bangsa dan negara sesuai dengan kemampuan dan posisi kita masing-masing. Bagi para pelajar atau santri, belajarlah dengan tekun dan sungguh-sungguh agar mendapatkan ilmu yang sebanyak-banyaknya, sehingga bermanfaat dunia dan akhirat. Bagi seorang pegawai, maka bekerjalah dan mengabdilah dengan penuh rasa tanggung jawab. Bagi seorang pemimpin, maka pimpinlah dengan penuh kasih sayang dan niat yang tulus. Kita tunjukkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita adalah bangsa yang bersyukur atas segala nikmatnya, terutama nikmat kemerdekaan ini. Janganlah sampai kita berkhianat terhadap negara kita, berkhianat terhadap tugas kita, berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya pengkhianatan adalah bentuk kekufuran atas segala nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Itulah khutbah singkat yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua tidak pernah menyerah untuk mewujudkan negara yang adil dan makmur. Kita mohon kepada Allah mudah-mudahan selalu melimpahkan anugerah dan ridhonya kepada kita semua. Amin. Faktabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.